Dilema. Melaksanakan ritual petik laut secara lengkap akan berhadapan dengan COVID-19. Tapi tidak melaksanakannya, resikonya sudah desa saya rasakan. Kesurupan massal. Sejak 21 Agustus 2020, kita sudah masuk periode bulan Suro. Banyak orang Jawa menganggap bulan ini sebagai periode sakral. Sebuah periode ketika banyak upacara adat digelar. Selain itu, ada banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, tidak boleh menikah, tidak boleh pindah rumah, dan lain sebagainya. Di desa kami di Banyuwangi, ada sebuah upacara adat yang digelar kala Suro datang. Upacara adat yang dimaksud adalah petik laut. Nelayan di desa kami melarung sesaji berupa kepala kerbau atau lembu ke laut lepas. Upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur atas hasil laut yang didapat selama setahun terakhir. Sekaligus doa supaya hasil laut tahun berikutnya melimpah. Hampir semua warga sibuk menyiapkan petik laut. Maklum, beberapa hari sebelum petik laut, segala aktivitas di desa harus berhenti sejenak. Sayangnya, ada satu pabrik pengalengan ikan yang tidak patuh dengan kebiasaan di desa saya. Satu hari sebelum petik laut, pabrik tersebut masih beroperasi. Tidak patuh dengan adat, berbuntut panjang. Siang hari, di tengah jam kerja, ketika pabrik sibuk beroperasi, kesurupan massal terjadi. Kesurupan massal diawali oleh beberapa karyawati. Secara tiba-tiba, mereka terdiam mematung. Ketika ditegur, mereka diam saja tidak merespon. Beberapa menit kemudian, kesurupan massal mulai merembet, menempeli lebih banyak karyawan, laki-laki dan perempuan. Semuanya diam mematung, tidak merespon ketika dipanggil namanya. Setelah semakin banyak menjadi korban kesurupan massal, rombongan karyawan itu mulai menari. Kompak. Mereka menarikan sebuah tari tradisional. Mata mereka kosong. Raut muka begitu datar. Tanpa ekspresi, mereka menari luas sekali. Beberapa saat kemudian, wajah yang datar itu berubah. Senyum manis khas penari tradisional mulai tersungging. Karyawan lain yang kebetulan tidak menjadi korban kesurupan massal tidak lagi bingung, tapi ketakutan. Mereka minggir ke tepian pabrik dan memberi tempat kepada rombongan tari korban kesurupan massal itu. Suasana yang bisa digambarkan kira-kira begini. Karyawan pabrik yang tidak menjadi korban kesurupan massal menepi membentuk semacam lingkaran. Sementara itu, para korban kesurupan massal menari di tengah lingkaran seperti pertunjukan tari. Namun, mereka yang berada di tengah tidak punya kontrol atas dirinya sendiri. Kaman pabrik langsung memanggil beberapa orang pintar untuk membebaskan karyawan pabrik dari kesurupan massal. Satu persatu, karyawan yang tengah menari didekati dan dibacakan ayat-ayat. Butuh waktu agak lama untuk membebaskan banyak orang. Selang beberapa waktu, hanya tinggal satu karyawati yang masih aktif menari dengan wajah datar tapi senyum manis tersungging.
pemandangan yang bikin bulu kuduk berdiri. Ternyata, membebaskan satu karyawati ini tidak semudah membebaskan lainnya dari kesurupan massal. Ketika didekati oleh beberapa orang pintar, karyawati itu malah bernyanyi, atau lebih tepatnya nyinden. Beberapa orang pintar itu menjadi agak gentar dan membiarkan sosok di dalam karyawati itu selesai nyinden. Singkat cerita, selesai nyinden sosok tersebut berteriak. Dia mengamuk. Dia berpesan untuk mematikan mesin dan menghentikan segala aktivitas pabrik. Karena besok cucunya akan punya hajat. Cucunya, siapa dia? Sebelum keluar dari tubuh karyawati, sosok itu sempat bilang, "Omahku nang dasar bumi. Omahku saiki kelangkaan 1000 uwong. Rumahku ada di dasar bumi. Rumahku sekarang kekurangan 1000 orang." Mendengar kalimat itu, beberapa orang pintar makin tidak berani mendekat. Wajah mereka pucat pasi. Maklum, siapa yang tidak takut ketika mendengar kalimat yang terdengar seperti permintaan akan tumbal itu? Bayangan akan bencana atau malapetaka mungkin saja muncul. Apakah kalimat itu hanya sebatas peringatan atau gambaran peristiwa yang akan datang? Tidak ada yang tahu pasti. Mungkin beberapa orang pintar itu tahu identitas sosok yang merasuki karyawan pabrik dan tidak berani melawannya. Mereka hanya bisa menunggu sosok itu untuk segera pergi. Semua orang paham bahwa tidak ada kejadian tanpa sebab. Rangkaian petik laut yang dipangkas karena COVID-19 diperkirakan menjadi penyebab kesurupan massal. Sebelum hari petik laut memang ada ritual yang tidak dilaksanakan. Kalau melaksanakan ritual secara lengkap, bahaya COVID-19 di depan mata. Ketika tidak dilakukan, risikonya sudah dirasakan warga di desa saya. Nasi sudah menjadi bubur. Warga disertai para tetua desa hanya bisa berdoa kepada Tuhan minta keselamatan. Semoga semua makhluk hidup di desa saya dan di Indonesia berbahagia dan selamat. Amin.